Berlangsung pelaksanaan orientasi DPD Lampung Tengah periode 2024-2029. Pada hari keempat disampaikan materi kode etik dan tata cara Badan Kehormatan yang disertai Permendagri nomor 6 tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas DPRD. Acara penutupan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian orientasi yang diharapkan dapat memperkuat peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Lampung Tengah. Pada hari ini diselenggarakan tes bagi para anggota DPD Lampung Tengah terkait materi yang telah disampaikan mulai pada tanggal 9 September sampai dengan 12 September 2024. Adapun tes dilaksanakan dengan tujuan mengetahui sejauh mana para anggota DPD Lampung Tengah memahami apa yang telah disampaikan pemateri pada orientasi DPD Lampung Tengah periode 2024-2029 ini. Ini adalah materi yang harus kami sampaikan kepada seluruh dewan di kabupaten kota se-Indonesia. Sama Bapak Ibu, materinya sama, diformat oleh Permendagri. Kami pun sebagai fasilitator tidak diizinkan untuk membuat diskusi, bahkan isinya melebar yang nantinya malah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya hanya menyampaikan yang sudah dibuat oleh Permendagri sebagaimana yang telah Bapak Ibu tampil di videotron ini, nanti bisa dibaca, dipelajari, dan juga mudah-mudahan materi ini sudah dibuat, dipublikasi di barangkali sudah di print out sama Pak Sekwan ya? Belum tahu. Aisyah, belum di print belum? Materi belum di print, belum di program. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, barangkali sudah dikomunikasi dan pulang hari ini. Ini agak terlambat, Bapak Ibu yang terhormat, karena juga tadi sempat ke tempat yang baru, yaitu di ujung sebelah bawah, tempat untuk lari kalau saat saya negosiasi dengan KPH waktu itu. Gampang larinya langsung naik mobil. Saya pernah pada saat itu, pada saat di Lampung Timur, saya keluar keuangan, banyak komplain yang harus diselesaikan. Itu saya pernah di sana bersama dengan Pak Isa dari Lampung Timur. Tadi Pak Isa ini alumni Lampung Timur, sekarang menjadi DPRD Lampung Tengah, luar biasa. Selamat Pak Isa ya. Kemudian Bapak Ibu, waktu mungkin tidak bisa kita perpanjang karena ini adalah waktunya terbatas. Di agenda saya jam 7.30 sampai jam 9.30, dan jam 10 saya sudah ada agenda di kantor gubernur untuk menjalankan tugas sehari-hari. Tapi ini juga harus disampaikan, barangkali nanti kalau selintas hanya saya sampaikan, Bapak Ibu tolong dipelajari, lebih baik dan lebih bagus. Tadi juga disampaikan oleh si Nia ini adalah orang baru, ini saya bilang istri. Tadi kaget Pak Soekarno, ada ibu dua juga kaget, loh masih muda. Saya bilang ini istri orang, bukan istri saya. Hanya saya kenalkan, Pak ini istri orang, kok masih muda. Saya tadi coba tadi itu, ya tidak. Izin ya Pak, saya suka berdiri karena masih muda Pak. Ya tidak. Ini ada di sini. Ada besok. Yang mau sudah. Kalau mau. Ya. Saya selain
sebagai PNS, saya masih aktif Pak di PNS. Kalau 60, usia saya sekarang 56 dan masih 4 tahun lagi yang mendaftar sebagai ini yang kedua, ketiga, ini agak lama. Terus Pak, ini saya sekarang juga masih di nomor 11. Saya sebagai dosen Fakultas Sarjana Fakultas Satulai. Dan Pak Bupati, Pak Musa, ini pernah menjadi mahasiswa saya yang ujian tesis saya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan S2, bilang ke saya berikan fasilitas yang luar biasa. Yang masih S1 boleh. Saya minta tolong fasilitas Pak Sewan. Pura-pura kayak gitu. Takut ini usulin beasiswa kan, tapi nggak ada masalah. Lampung Barat waktu itu pernah Pak Bupati suruh merangkapnya, kita saya kasih juga bisa boleh. Tapi kalau memang Bapak Ibu ke sana, saya sebagai dosen di sana saya bisa membantu dan segalanya. Maka mungkin dari satu kelas beberapa orang nanti diberikan toko royal dan sebagainya sambil menyesuaikan kerja Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu. Tapi moga silahkan nanti bersama. Materi tadi. Ya. Pada saat hari ini adalah kode etik dan tata beracara badan kehormatan. Ini mungkin adalah materi yang terakhir. Nanti yang terakhir postes hasil Bapak Ibu kesempatan materi dari materi pada postes. Nah, saya berharap juga dalam pengisian postes itu identitas Bapak Ibu jangan salah. Kalau salah otomatis nggak lulus. Kalau nggak lulus saya bilang ini konsekuensinya banyak. Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pendalaman tugas selanjutnya. Kalau tidak bisa mendapatkan tugas selanjutnya dalam PAD Bapak Ibu turun. Kalau yang baru masih bingung PAD itu apa. Kalau yang sudah 2-3 periode udah aman. PAD itu adalah pendapatan hasil dewan. Jadi kurang karena tunjangan-tunjangan nggak dapat. Tapi tidak bisa mengikuti pendalaman tugas. Ini isinya Bapak Ibu luar biasa. Kode etik ini adalah dibuat, ditetapkan oleh Dewan yang terhormat, dijalankan oleh Dewan yang terhormat. Nanti ada evaluasinya, dievaluasi oleh siapa? Oleh BK, Badan Kehormatan. Jadi kita lihat tadi dasar hukumnya ini undang-undang 1 tentang pemerintah daerah, 2 PP tentang pedoman peraturan daerah, peraturan DPRD tentang tertib untuk kabupaten dan provinsi sama. Dewan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian landasan pertimbangan dan sebagainya, landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang ditentu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini tetap lari ke sana. Kita tidak boleh mengabaikan dan tidak boleh melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian landasan sosiologis, landasan sosial masyarakat. Adalah ke karya dewan. Itu ada undang-undangnya sendiri, adalah PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Itu sudah jelas ini ya, aturan sanksi dan sebagainya. Makanya harus kita bilangkan bahwa kode etik ini dibuat, disahkan oleh DPRD dan semoga menjadi pedoman dalam bekerja sehingga tidak kita melupakan bahkan tidak menyalahi karena nanti ada pengawasnya. Itu adalah BK. Kalau Bapak Ibu melanggar kode etik yang bisa mengawasi adalah BK. BK itu siapa? Ini Bapak Ibu juga anggota dewan. Tapi ada posisi asalnya dari mana? Ini juga lebih harus cermat. Jangan sampai saya bilang di mana-mana, jangan sampai membuat kode etik tapi menjebak diri sendiri. Ini adalah aturan kita sendiri, kita jalankan sendiri, tidak boleh jebakan. Apakah bisa? Bisa. Kalau kita tidak cermat. Tapi nanti itulah kita dalam pelaksanaan mungkin dalam penyusunan boleh berdiskusi sehebat-hebatnya asal tidak melanggar ketentuan di atas. Kemudian pengertian kode etik, ya
diartikan sebagai tanda atau etos atau kinerja yang berarti cara hidup ataupun watak, perilaku, ketentuan dan sebagainya oleh dewan. Kemudian kode etik diartikan sebagai norma hidup, norma perilaku, norma bekerja dan sebagainya, dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan perintah. Kelompok tertentu siapa? Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Kode etik hanya berlaku untuk dewan. Kemudian tujuan kode etik DPRD menjaga citra baik tentunya. Jangan muncul cita-cita yang tidak baik, yang lebih menuju ke profesional. Bapak Ibu, kalau profesional itu walaupun sedikit tapi nilainya tinggi, nilainya lebih besar ketimbang kalau profesional. Kemudian martabat, perbuatan anggota berhindar dari hal-hal yang tidak profesional. Kemudian kehormatan, lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang jadi terhormat dan sebagainya juga karena perilaku kita. Ini sudah dituangkan dalam kode etik. Kemudian kredibilitas, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Orang yang kredibel, orang yang kompeten itu tidak mau harus kita tempuh, kita tempat. Melalui apa? Melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui kursus dan sebagainya. Saya tidak salah kalau nanti ada Bapak Ibu ya membuat kegiatan tentang peningkatan kapasitas atau kompetensi. Bagaimana Bapak Ibu sekarang sudah mulai dari namanya dunia digital tentang bagaimana mengoperasikan alat-alat digital, alat-alat yang serba canggih. Kalau tidak bisa ada kesempatan untuk menganggarkan diklat tentang pemahaman, pemakaian, atau penggunaan alat digital. Saya pada saat saya di presiden di Provinsi Lampung, saya bilang para ini orang-orang hebat. Golongan dari 1 sampai golongan 4 kalau kemampuan saya kerja di sekolah gitu. Tapi kemampuan kompetensi Bapak Ibu kurang. Gak bagaimana cara ini? Saya undang, saya akan untuk pelatihan kompetensi, pemanfaatan digital. Saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Bali itu wisatanya lebih luar biasa. Tapi juga digitalisasinya luar biasa. Di sana tidak ada, saya bilang, kapal gubernur yang pimpin, sekda yang rahasia. Kepala dinas, kepala ini yang rapat tidak memakai digital, tidak menggunakan alat yang ini seperti laptop dan sebagainya. Itu rahasia. Kalau buat buku kertas seperti ini tidak laku lagi. Apa manfaatnya? Oh, ternyata adalah begitu ngetik di dalam laptop itu bisa langsung kita transfer ke mana yang kita mau. Bisa diselesaikan oleh staf-staf kita, rekan-rekan kita. Apalagi Bapak Ibu itu dari tenaga ahli di Jawa Timur. Masa kalian juga berpikir, waduh, bagaimana itu pandangan umum Dewan yang baru disampaikan betul-betul tentang apakah hari ini, besok sudah pandangan operasi. Bagaimana pengertian tenaga ahli? Nah, tenaga ahli kita koordinasikan dengan baik. Tapi apakah ada tenaga ahli yang berpikir? Kan Bapak Ibu juga perlu berpikir. Ya ini perlu peningkatan kompetensi. Makanya saya tawarkan tadi, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan struktural pendidikannya S1, S2, S3, tidak ada masalah. Saya sampaikan bahwa kalau di DPRD kabupaten mungkin S1 masih aman-aman saja. Kalau sudah ke provinsi, kawan sudah banyak S2. Kalau ke Jakarta, kalau S1, S2 dari mana orang. Kalau sudah S3, agak aman juga. Begitu kan. Kami juga, saya sebagai asisten 3, pembinaan kepada SDM, para pegawai, saya dorong, siapa yang kuliah, siapa yang mau dari beasiswa, saya dorong, ayo kita, saya bilang saya malu, kita mengundang narasumber dari Jakarta, dari kementerian, yang diundang sini kalau di sini adalah paling tidak pendidikannya sudah ini, yang dikirim ke sini pasti dia kan mungkin di bawah kita, malu nanti dia akan lapor.
Coba lihat saja kawan-kawan di Pemprov itu, kalau orang di kementerian sudah direktur itu baru kita S3. Kalau kita masih jomblo di S1 juga kan, kita juga berkompetensinya tidak terlalu bagus lah. Jadi seperti itulah. Kalau itu bisa kita meningkatkan kredibilitas kita, kompetensi kita. Kemudian fungsi kode etik ini Bapak Ibu. Kode etik punya fungsi sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan anggota organisasi. Anggota organisasi maksudnya adalah dewan. Kemudian intervensi pihak luar dapat diminimalisir. Dengan punya kode etik kita tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak. Bisa ngomong deh, Bapak Ibu, Pak mau izin Pak mau ini, karena kan kita keluarkan kita harus menghargai ya. Walaupun masyarakat kadang-kadang ya kita laku ya. Kok nggak bisa kode etik tadi seperti ini, terus seperti ini. Nah ini tidak bisa melewati atau melanggar kode etik kita. Kemudian pencegahan kesalahpahaman antara anggota dewan. Ini apalagi kalau memang kita manfaatkan dengan baik, kode etik dari kesalahpahaman, pengertian yang berbeda ini kita bisa perkecil. Karena yakin Bapak Ibu pada saat sudah kumpul di dewan ini berbagai macam suku, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Lampung, ada yang Sumatera. Kemudian tingkat pendidikan berbeda. Kalau kita memahami kode etik yang kita buat, insya Allah ini akan memperkecil salah paham. Kemudian prinsip profesional dijunjung tinggi. Kita menghargai orang-orang yang profesional, orang yang mempunyai kelebihan. Kemudian asas kode etik, Bapak Ibu. Kita cermati atau objektif, keadilan, kebebasan, solidaritas. Dan terakhir, Pak, yang terakhir yang sebelah kanan itu asas ignorantia juris recursus. Ini mempunyai arti yang sangat kadang-kadang kita tidak terjangkau. Ketika kita melakukan sesuatu terus ternyata salah perilaku kita tidak sesuai dengan ketentuan, salah pasal segalanya, kita tidak bisa menghindar. Contoh nih, ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab. Kita melanggar ketentuan, padahal kita nggak tahu. Undang-undang itu belum tersosialisasi ke kita. Tapi ternyata ada asas bahwa aturan itu setelah diundangkan, itu semua orang warga negara Indonesia ini dianggap sudah tahu. Ini yang perlu kita harus jemput bola, kemudian ingin tahu itu sangat-sangat dibutuhkan karena ada asas yang kita. Kemudian ruang lingkup kode etik ada muatannya lebih luas dan lebih rinci dari PP nomor 12, tapi tidak boleh bertentangan, boleh memperjelas dan sebagainya. Kemudian isi tidak boleh sekedar memindahkan isi undang-undang, dan jiplak saja memindahkan juga tidak diizinkan terlalu seperti itu. Ada kodifikasi. Kemudian memuat hal-hal yang dilarang. Yang dilarang anggota dewan itu sebisa mungkin dimuat dalam kode etik. Kewajiban juga demikian. Sehingga perlu bahkan mungkin jadi buku satu. Apabila Bapak Ibu belum hafal, bawa buku satu kecil tentang kode etik. Kalau ada hal sesuatu pun baca. Karena keempat bahwa sekarang ini sudah musim penyakit WhatsApp, baca WhatsApp ya. Dari tidur sampai mau tidur lagi, dari bangun tidur WhatsApp. Ya kan Bu? Tadi umat hal yang diwajibkan, hal yang tidak patut, tidak kita sepakati, tidak kita harapkan sebisa mungkin itu. Maka kode etik ketaatan dalam melaksanakan sumpah janji. Bapak Ibu punya sumpah, punya janji.
kepada masyarakat, disaksikan oleh kepada yang besar, saya jangan di sini. Karena kalau kita pelajari dan kita ingat ya, kita aku berdua dan sesuaikan janjinya. Kemudian sikap perilaku anggota dewan impor dan kode etik ini. Berapa ya? Next. Nah, ini penyesuaian kode etik. Ini nanti Bapak Ibu baca dalam hal penyesuaian kode etik. Apalagi kalau sudah ada ya senior yang 2001, 2023, barangkali 2005 masih terus, ini sudah hafal nih. Tapi belum tentu juga hafal apa enggak, karena mungkin selama ini tidak dibaca. Ada kemungkinan pasti ada. Walaupun yang sudah 2-3 kali kan gitu kan, saking mungkin ada itu aja. Tapi ternyata belum dibaca. Next. Nanti masih tadi penyusunan tadi ada banyak pada kalau paling tidak lihat kode ini jangan dibaca lagi, tapi harus diperbaharui. Terus satu periode diperbaharui, jangan kan? Kalau enggak nanti jadi masalah. Kemudian tata beracara badan kehormatan. Ini ada badan kehormatan. Nanti ini yang apa namanya mengevaluasi dan segalanya. Badan kehormatan itu apa? Badan kehormatan adalah bertugas untuk menegakkan tata tertib dan kode etik dibentuk dengan didukung oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pakar. Bisa dibantu tenaga ahli. Tenaga ahli silakan cari benar-benar ahli, bukan hanya sekedar menghimpun, mengajak rekan-rekan seperjuangan yang tidak punya keahlian. Bisa saja. Tapi kalau benar-benar yang Bapak Ibu ini adalah tenaga ahli di bidang itu, kita ngomong sebentar saja, sedikit saja sudah digunakan oleh yang punya keahlian tadi. Kemudian pimpinan tidak boleh merangkap pimpinan pada alasan evaluasi dari KPK. Dalam pemahaman gitu loh. 50 masuk 50, keluar juga 50. Ini harapan kita bersama. Kita juga kadang-kadang di BPSDM Komisi Lampung malu juga. Kan melaporkan terus apa. Sementara Lampung sudah mulai dipercaya. Kemudian jumlah anggota dewan ini, kemudian jumlah ini kalau di 50 itu kalau 35 sampai 350 ada 5 orang. Ini dari fraksi Pak. Next. Anggota dipilih atau usul masing-masing fraksi. Jadi sebetulnya fraksi dulu. Sekarang kan belum ada fraksi tuh. Baru pemilihan ketua dan wakil ketua sementara. Yang definitif apakah yang sementara bisa definitif? Nah, saya tidak terlalu memahami, silakan pilih proses. Tapi setelah ada fraksi baru dilakukan pemilihan. Jika berusulkan, apa dalam rapat paripurna, mulailah paripurna. Kemudian pimpinan terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil. Tidak lain lagi. Masa keanggotaan minimal 2 tahun 6 bulan. Kalau belum 2 tahun 6 bulan jangan diskusi, jangan ingin ganti. Walaupun pilihan tadi termasuk orang yang terpilih itu mempunyai kelebihan. Akhirnya satu. Setiap dikit-dikit perilaku dewan dievaluasi. Oh ternyata salah politik ini sudah tidak boleh. Kalau orang pintar kan biasanya lebih ini Pak, lebih kreatif kan. Oh itu salah. Oh ternyata Pak Ustadz ini nggak boleh pakai baju ini, celana ini. Kita koreksi juga saya. Oh, bisa pakai jeans, saya punya jeans yang pakai jeans, apa tidak? Gitu kan? Ini kalau orang kita yang dipilih itu terlalu pintar aja. Tapi pintar artinya memilih kita lebih baik. Next. Terus tugas dan fungsi ya, tugas dan fungsi BK tadi. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD. Kepatuhan dan segalanya ini adalah sesuai dengan
kode etiknya Pak. Nanti dasarnya di situ. Meneliti dugaan pelanggaran sumpah janji dan kode etik. Ada nggak sumpahnya begini dan begini, kode etik begini dilanggar oleh Bapak Ibu anggota dewan. Ini tugas desa. Kemudian melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dan pelaporan anggota dewan. Ini ada kemungkinan Bapak Ibu anggota dewan diadukan orang masyarakat atau anggota dewan yang lain atau pimpinan. Minta dievaluasi oleh BK. Kalau BK tidak tahu, tidak ngerti tentang tugas pokok fungsinya, berarti kan nggak jalan. Saya baru bilang tadi, ada kemungkinan BK buat kegiatan mau apa beliau, atau khusus atau diklat atau pendalaman tentang tugas pokok fungsi ini. Jangan sampai kita nggak ada ini, ada anggaran. Supaya kalau dia diklat kan kita nggak lepas juga, tidak mengawasi kan kira-kira gitu. Tapi ada hal yang kurang ini lah kita lakukan. Kemudian pelaporan putusan hasil penyelidikan verifikasi kepada rapat paripurna. Apapun hasilnya Pak, kalau sudah clear di paripurnakan. Laporkan dalam paripurna. Contoh, si A adalah melanggar ketentuan ini sesuai dengan hasil berita. Kalau pelanggarannya agak enak sih penting ya. Kalau pelanggarannya berat, lumayan juga. Sudah dia malu di komunitasnya, pada keluarganya, pada masyarakat. Nah, ini perlu kita lebih cermat. Memanggil anggota DPR yang juga melakukan pelanggaran agar memberikan klarifikasi atau pembelaan. Harus berani sebagai BK memanggil anggota dewan yang dianggap melanggar. Seperti apa? Untuk klarifikasi. Syukur-syukur masih menjadi minta klarifikasi. Betul Bapak diadukan ini. Kalau jauh tidak ada nih bukti mana ada sudah aman. Tapi kalau dokumen-dokumen hubungan datanya ada ya mau. Kemudian meminta keterangan pelapor saksi atau pihak lain. Kita bisa meminta keterangan yang lain Pak untuk mendukung bahwa yang dilakukan BK itu benar. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD. DPRD bisa dijatuhkan sanksi oleh BK, bahkan bisa diberhentikan oleh BK. Hasilnya itu nanti diumumkan di sidang paripurna. Nggak bisa kita bantah. Ada sidang ya tahap pada pengaduan seperti ini harus terpenuhi 1 sampai 10 terpenuhi. Ya sudah nanti belajar apa isinya, bagaimana mekanismenya. Seolah itu mengoptimalkan saran prasarana kerja agar kita dapat memaksimalkan. Nah ini juga nanti akan apa? Memperberat atau memperkecil berat kita karena ada alat-alat bantu. Siapa yang bisa bantu? Pak Sepan. Oh ini aja Pak Sepan, kata BK. Pasang CCTV dari ini sampai ke sini, akan siang ini termonitor semua. Oh ternyata hari kerja nggak masuk dari jam 8 sampai jam ini kosong. Kemudian berbagai gerak-gerik kita CCTV disediakan oleh Dewan, oleh Sekwan juga sebagai alat bantu. Kemudian kita mendapat bantuan dari sekretariat DPR dalam pengumpulan absen. Ini nggak tahu ini ada absen nggak Dewan? Ada nggak di kantor absen? Setahu saya nggak ada. Karena fleksibel sekali Bapak Ibu Dewan. Saya rasa di kabupaten, di provinsi itu masih 1-2. Pak, paripurna jam 10. Jam 12 kan? Jam 12 terus kalau ya kan? Sudah ada nanti pimpinan baru buka ini, buka sidang, ya kan? Mengingat ada sudah terdengar kita skor lebih dahulu, balik lagi jam 2. Ini yang saya ini adalah alami di Lampung Timur juga begitu dulu di provinsi seperti itu. Tapi saya yakin kalau Lampung Tengah seperti Mas Pelatih kan, jam 8 Gatot, kan, dan hadir semua kayak wakil dan absen, ke depan mudah-mudahan.
Kemudian mengatasi secara langsung tingkah laku anggota dewan baik ketika di kantor maupun di luar kantor. Ini bisa memperhatikan Bapak Ibu di kantor maupun di luar kantor. Perilakunya seperti apa ya? Tugas di berat kan? BKN mempunyai tugas yang sangat berat. Tapi yang akan diawasi yang ini ada juga kawan sendiri. Bahkan mungkin saudara. Mungkin antara bapak dengan anak ada yang satu dewan, anaknya jadi BK, ini bapaknya kan bisa jadi bisa. Kenapa? Makanya itu susah-susah dan dialami oleh kita. Lanjut. Hambatan karena tata beracara. Badan kehormatan memiliki aturan main atau pedoman tata beracara dalam berbeda oleh terikat oleh tata beracara. Kemudian pengaduan yang masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadu bagian bisa kita. Pedoman tata beracara BK ada yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membuat pembantu BK dalam dalam tugasnya. Nah ini kira-kira hambatan-hambatan sebagainya oleh ini kita bisa lihat, kita bisa sama-sama pahami. Ternyata BK ini bukan yang tidak mempunyai kompetensi, tapi mempunyai kompetensi yang terlalu tinggi, nanti dia saklek kan menjadi kendala yang ada. Perlu kita saling mengerti sehingga oke lah kita berbuat berperilaku sesuai dengan tata tertib saja dengan ini supaya enak-enak baik. Akhir kita lanjut keputusan badan kehormatan. Ini perlu yang melanggar anggota yang pernah diberikan sanksi. Kita mengulangi kembali dengan jadi yang mengulang-ulang itu jadi perhatian yang khusus. Perlu yang melanggar diberikan sanksi itu pasti karena ini seperti itu. Kemudian karena ini sudah mau proses ini apa ini? Ada syarat yang terakhir. Terus ini Bapak Ibu, pada saat kami mengikuti POT dari operator itu adalah seluruh Indonesia, walaupun dibagi-bagi kelompok ini ruang ini sekian dari sana. Memutuskan bahwa ada saran masukan dari Kemendagri untuk disampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di rumah sebagai itu. Budayakan pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memegang amanah rakyat. Ini yang menjadi yang tekankan. Kita mempunyai budaya yang dalam kan, sederhana, yang bertanggung jawab, sehingga tidak sewenang-wenang menganggap yang lain bukan apa-apa. Ini juga tidak diinginkan. Ini saran yang diformulasikan oleh teman-teman nasional. Kemudian menciptakan iklim anggota DPR yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Ini dari kajian Ibu dan tidak suka yang terlalu konsep. Kemudian meningkatkan inovasi dalam tupoksi DPR sendiri. Ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, melakukan pendidikan, melakukan inovasi dan segalanya, monggo silakan. Kalau memang bisa, sampaikan di forum, dibuat perda, menjadi pedoman harus dilaksanakan oleh eksekutif. Tidak masalah, karena perda itu ada dari internal dewan ataupun dari pemerintah. Usul dari dewan sendiri ada pemerintah. Ini ada sebagai jenis perda. Kemudian sistem pengawasan terhadap dewan DPRD dilakukan secara efektif dan efisien. Nanti yang melakukan ini adalah BK tadi. Tapi kalau tidak perlu ya nggak masalah. Tidak harus diawasi, tidak harus dievaluasi. Sebenarnya Bapak Ibu berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah sepakati. Kemudian survei terhadap kekayaan yang dimiliki oleh setiap DPR untuk dilakukan pengawasan sehingga tidak memberikan peluang bagi DPRD melakukan perbuatan korupsi.
Setelah Bapak Ibu dinobatkan sebagai anggota dewan harus membuat laporan kekayaan pelanggaran ini harus keluar. Kami juga harus jabat eksekutif juga harus menyampaikan LHKPN setiap tahun kalau normal. Kalau yang baru begini mungkin sekarang sudah mulai aja buat LHKPN. Dilaporkan apa adanya. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya ini, punya logam mulia, punya duit sampai masalah yang jelas masalah usulnya. Kemudian kalau nggak dilaporkan, kemudian tahun depan dibuat lagi, ternyata dicantumkan asal usulnya nggak jelas, bapak punya kan kita melakukan yang tidak sesuai, dicurigai. Cepat-cepat nanti KPK menyurati kita klarifikasi. Baru disurati KPK itu kita deg-degan. Saya pernah waktu masih dilakukan kepala di Sunda. Suratnya dari KPK pada kepala saudara, sakit kepala Sunda di dalam Selatan Timur. Mohon klarifikasi dari KPK. Hanya gara-gara rekening. Rekening yang saya punya sih tidak saya cantumkan. Padahal isinya tinggal 200.000, 250.000. Ada 3 rekening saya, istri saya, ibu saya. Itu rekening apa saya tidak dapatkan? Rekening haji. Rekening kita ini, mau naik haji itu kan bukan rekening wajib, bukan rekening melalui debitan haji itu kan. Masih sisa, pulang itu masih sisa 250.000. Saya buat LHKPN, saya takutkan. Diminta oleh KPK, kenapa saudara tidak berkaitan? Saya jelaskan, ini adalah rekening ini. Karena saya tutup nggak bisa, harus ke bank segalanya. Dan uang itu tidak berkurang, Pak. Saldo itu tidak berkurang karena inflasi dan sebagainya yang muncul terus. Jadi tempat apa itu? Hal-hal yang seperti ini. Kalau mungkin anak kita, istri kita mempunyai mobil atau nama istri, rumah atau nama anak, pada anak belum kerja, istri ada rumah tangga, bapak ada pejabat negara, yang dilaporin, nanti itu ada pemeriksaan. Nah, ini dari mana? Kok kamu belum kerja, tidak punya rumah, punya mobil, punya ini? Tidak bisa jawab, ya sih. Ini adalah money laundering, cucian uang dari bapaknya. Disita. Ini banyak hati pada saat Bapak Ibu isi LHKPN. Kemudian mengoptimalkan kinerja anggota DPRD dengan memberikan penghargaan. Nah, ini sepertinya belum familiar. Kalau anggota Dewan Kehormatan mempunyai kelebihan kinerja yang baik diberikan penghargaan. Nah, saya pernah ketemu dengan Ibu Nuni, mungkin nggak bisa tahu Ibu Nuni, tapi diperiksa tetap kami Bapak Ibu kepala dinas, saya masih kepala dinas. Nanti apapun yang ini, kalau ini ya dijelaskan. Contoh, saya kantor istri saya mau 100 juta hari ini. Ada penjelasan. Uang dari mana? Oh, saya jual apa? Ini warisan atau apa peninggal. Ternyata nanti Pak dikumpulin Pak seluruh rekening kita dikumpulin oleh KPK. Dia sudah mempunyai dokumen yang banyak, kita kadang-kadang lupa. Kita ini orang ini. Tapi ke depan kita harus sensitif. Karena kita menghubungi lagi, kita akan hidup di akhirat. Tapi baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam saya habis, bukan karena salah saya, bukan karena salah Bapak Ibu. Situasi kondisi yang membuat kita berubah. Alhamdulillah kembali kepada kita. Itu Bapak Ibu, mohon izin, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis dan bagaimana cara pelaporan LHKPN tadi Pak? LHKP itu bukan materi ini, Ya. tapi tetap penyelenggara negara itu harus membuat LHKPN. Itu nanti bisa ditanyakan kepada inilah KPK, mungkin penyelenggara di inspektorat bisa. Itu
tentang LKPN. Saya tidak akan menuduh itu, ini contohnya. Dalam pembuatan LKPN itu wajib untuk penyelenggara negara. Tapi kalau isinya yang saya sampaikan di sini adalah tentang kode etik dan tata beracara DPRD. Nah, kode etik itu adalah memuat semua aturan-aturan yang harus dijalankan maupun yang dilarang. Dibuat oleh DPR sendiri, ditetapkan sendiri, dijalankan sendiri. Untuk menjalankan kode etik dan sebagainya itu ada ininya, ada yang mengawasi, mengevaluasi, itu adalah BK, Badan Kehormatan DPRD. Nah, itu nanti dari BK itulah yang menentukan apakah Dewan ini melakukan kesalahan atau tidak, itu diperiksa, diselidiki, kemudian sampai nanti kalau ada hasilnya diumumkan melalui paripurna. Untuk secara teknis berarti peran BK-nya sangat penting Pak ya untuk Ya, jalannya itu. yang penting harus belajar betul. Nah, saya minta kepada anggota maupun ketua BK itu orang mempunyai basis tentang ilmu hukum. Saya kira itu. Oh, jadi yang paling penting dalam materi ini ada, walaupun di pengawasan yang dibuat BK sendiri harus ada Bukan aturan. BK sendiri, yang buat adalah DPRD. Bukan di BPK. BPK itu hanya untuk menjalankan tugas, mengawasi, mengevaluasi yang dibuat Dewan itu. Jadi kan itu secara internal Pak, harus ada pengawasan yang ketat berarti Pak, itu kan dibuat sendiri oleh Dewan harus. Iya, makanya itu BK tadi yang awasi nanti. Tapi sesuai dengan ketentuan ya, tidak boleh melanggar juga, tidak boleh memanipulasi, nanti bisa dituntut BK. Dikembalikan, oh sesuai kode etik enggak? Oh kalau enggak ya tidak boleh ya. Oke ya, saya ada dulu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sudah pengen kembali ya ke Lampung Tengah. Namun di dalam materi yang saya sampaikan ini ada dua sesi sebenarnya, ya. Sesi tentang kebijakan Permendagri dan terakhir adalah sesi evaluasi. Ya. Evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan, nanti ada semacam post test ya, yang harus Bapak Ibu isi. Baik, saya akan sampaikan Bapak Ibu sekalian, materi ini adalah sebenarnya di awal ya, tapi karena pengaturan jadwal sehingga menjadi di akhir ya. Saya izin duduk saja dan materi ini tolong simak saja ya, karena ini sifatnya sudah given dan nanti Bapak Ibu bisa baca ketentuan yang ada. Judul materi ini adalah Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas DPRD. Ini kebijakan yang diambil dalam rangka orientasi ini. Nah, di dalam Permendagri ini Bapak Ibu sekalian ya, disebutkan bahwa jenis pengembangan kompetensi itu ada dua, orientasi dan pendalaman. Mungkin di awal temporer disambutkan sudah disebutkan bahwa ada dua kompetensi yang dikembangkan. Orientasi adalah proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, Bapak Ibu sudah terima, saya kira ya, dari beberapa materi yang lalu, ya, saya kira inilah menjadi bekal Bapak Ibu sekalian. Nah, orientasi ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 di Permendagri Nomor 6 Tahun 2024. Nah, isinya ini, ya, jadi ada pasal 1 ayat 1 itu tentang ketentuan umum yang memaknai tentang arti daripada orientasi itu. Kemudian di pasal 2-nya, pasal 1 ayat 2-nya itu tentang pendalaman tugas. Ya. Intinya adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi tugas wewenang anggota DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah. Nah, di dalam ketentuan ini bahwa Dewan yang mempunyai hak untuk pendalaman tugas 6 kali dalam setahun. Ya. Dalam setahun. Kita lanjutkan. Nah, tujuan orientasi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan pasal 3 di Permendagri ini, yang pertama adalah memahami ruang lingkup tugas wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di tujuan ini saya yakin sudah tergambar di dalam materi-materi disampaikan oleh para fasilitator ya. Wawasan kebangsaan sudah Bapak terima ya. Kemudian terkait dengan integritas, moralitas ya, ada materi tentang anti korupsi dan sebagainya sudah disampaikan ya. Itu pula dengan tugas fungsi dan wewenang sudah disampaikan. Saya lanjutkan saja. Nah,
Rumpun materi orientasi ya, ini sudah Bapak Ibu terima ya, mulai dari wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia yang tempo hari saya sampaikan langsung, kemudian penguatan dan penegakan peraturan perundangan sampai kepada hak dan kewajiban anggota DPRD. Nah ini sudah Bapak terima. Dan tadi terakhir Pak Senin Mustaqim materi tentang kode etik. Nah, kemudian penyelenggaraan Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam penyelenggaraan ini BPS dan Kemendagri sebagai penyelenggara DPRD provinsi. Sampai hari sedang berjalan juga sama seperti daerah. Kemendagri sudah menjalankan ini dan sedang berjalan. Kemudian BPS dan provinsi sebagai penyelenggara orientasi DPRD kabupaten kota. Hanya saja Provinsi Lampung polanya adalah skemanya adalah fasilitasi.
Kepada awak media, Ketua Sementara DPD Lampung Tengah, Febrian Tony mengatakan bahwa orientasi legislatif ini menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk memperluas wawasan mereka tentang peran legislasi dan pengawasan, sekaligus memberikan pemahaman tentang proses penganggaran yang lebih baik dan mengetahui tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Dengan tegas, Febrian Tony mengatakan, dengan semangat yang tinggi, 50 anggota DPD Lampung Tengah 5 tahun ke depan sampai tahun 2029 siap berperan aktif dalam membangun Lampung Tengah yang lebih baik. Ya, alhamdulillah hari ini DPD Lampung Tengah telah selesai melaksanakan orientasi DPD Lampung Tengah periode 2029 yang dilaksanakan dari tanggal 9 dan ini ditutup tanggal 12 September 2024. Alhamdulillah 50 orang bisa melaksanakan dengan baik, mengikuti prosesnya dari awal sampai dengan penutupan ini, sampai dengan post-test, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat, yang disampaikan oleh para fasilitator dari BPSDM Provinsi bisa menambah hasanah pengetahuan dan kawan-kawan semua 50 orang ini bisa tahu tentang fungsi, tugas, dan pokoknya sebagai anggota DPD Lampung Tengah ke depan. Untuk pasal aja Pak, bisa kasih bocoran pertanyaannya apa aja Pak? Ya, terkait wawasan kebangsaan, terkait fungsi tugas dan sebagainya yang apa disampaikan oleh para fasilitator dari pertama sampai dengan terakhir tadi. Untuk penerapan Permendagri nomor 6 di materi terakhir ini tadi apa aja? Tentang ini ya, tentang kode etik kerja. Ya, tentu kita akan sesuaikan dengan aturan. Badan kehormatan akan segera kita bentuk dengan alat kelengkapan dewan yang lainnya, sehingga nanti kawan-kawan yang masuk dalam KPK bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pak, tadi kan sempat disinggung soal LHKPN, untuk yang baru Pak, anggota dewan yang baru bagaimana Pak? Semua sudah selesai, karena syarat untuk dilantik salah satunya adalah melaporkan LHKPN. Untuk pelaksanaan pembentukan alat kelengkapan dewan seperti apa? Ya, tugas ketua pimpinan sementara adalah ada 4, di mana 1 memfasilitasi pembentukan fraksi sampai dengan pengumuman, yang kedua tentang tatip, pansus tatip, kemudian yang ketiga tentang pimpinan definitif, yang keempat rapat-rapat internal. Itu diberi waktu 30 hari dan rencana dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan paripurna untuk itu, sehingga nanti tugas selanjutnya bisa dilaksanakan oleh pimpinan definitif. Artinya setelah pemilihan definitif ini kita sudah bisa untuk komisi-komisi sudah bisa kita running langsung bentukan AKD. Kemarin ada yang unik Pak, untuk soal pengembangan desa, ada nggak Pak prioritas khusus kita ke konstituen untuk soal pengembangan desa yang bakal kita prioritaskan ke depan Pak? Ya, para anggota kan punya visi misi masing-masing. Nah, tentu itu akan dirangkum nanti melalui komisi-komisi, melalui Bapemperda, karena sekali lagi DPR ini kan tidak ada keputusan pribadi, yang ada putusan lembaga yang akan nanti diterapkan dalam bentuk perda yang nanti akan dilaksanakan itu sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin terakhir untuk pembagian AKD nanti seperti apa sistem dan mekanisme? Yang pasti kita lembaga politik, lembaga kesepakatan, dan kita ingin semua bersama-sama. Jadi semua bersama-sama untuk membangun Lampung Tengah maju. Kita bersama-sama semua. Oke? Untuk posisinya apa saja Pak yang diuji ke para anggota dewan ini Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang menjadi soal di dalam proses ini adalah seputar materi-materi yang telah disampaikan. Jadi proses ini adalah semacam bentuk evaluasi ya, bagi para peserta ya, orientasi untuk sejauh mana bisa memahami, mengerti ya, terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan. Itu intinya. Untuk poin pertanyaannya ada berapa Pak yang kita ajukan poin pertanyaannya? Ya kurang lebih sekitar 50 soal. Untuk soal untuk hasilnya itu bakal apa Pak? Untuk bahan evaluasi atau apa? Nanti kan ada penilaiannya Pak ya setelah itu. Ya, tentu ini adalah menjadi penilaian ya. Penilaian bahwa sejauh mana tingkat kemampuan daripada peserta untuk bisa memahami terhadap materi-materi ya. Kemudian tentunya ini juga nanti akan menjadi modal ya, untuk para peserta untuk kedepannya, bahwa mereka harus memahami tentang tugas pokok dan fungsi wewenangnya. Gitu. Jadi ini adalah satu pengukuran
sejauh mana peserta ini memahami tentang tugas-tugas itu. Untuk poin-poin nilai ya Pak, apa ada kriteria khusus nggak, semuanya 70 baik atau gimana Pak untuk indikator penilaiannya Pak? Ya, itu nanti ada tim yang akan menilai. Ya, tentunya ada range atau ada semacam tingkatan. Tapi harapannya kita bahwa semua peserta bisa menjawab, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh pemateri fasilitator itu saya kira disampaikan secara jelas dan lugas, karena materi-materi ini memang sudah dibuat distandarisasi, sehingga dengan harapannya peserta orientasi ini semudah mungkin untuk bisa memahami. Dari Bandar Lampung, tim liputan Mitra TV melaporkan.